Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Mengawali persekutuan ibadah kita sore hari ini, mari kita menyanyikan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh
Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menyanyikan pujian Bukti Kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat sore
Salam semuanya untuk Jemaat Gereja Baptis pertama pada sore hari ini. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di dalam surat 1 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 20. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada sore hari ini saya pribadi boleh diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari surat 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan. Kami mohon dipimpin oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama boleh memberikan semangat bagi setiap kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang taat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Pada tanggal 5 Oktober ini, saya mau bertanya, siapakah yang tahu hari peringatan apa hari ini, tanggal 5 Oktober? Ada yang tahu? Ya, betul. 5 Oktober adalah Hari TNI, Hari Angkatan Bersenjata. Tapi ada satu lagi. Ini Hari Internasional 5 Oktober ini. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Oke. 5 Oktober adalah Hari Guru Sedunia. Ya. Kita lihat kesetiaan ABRI untuk negara kita. Walaupun mereka ada di jauh dari keluarga dan ada di perbatasan dengan negara lain, tetapi mereka tetap setia menjalankan tugasnya. Bahkan mereka menjalankan sabda marganya. Juga guru. Walaupun guru tidak pernah diangkat menjadi PNS, tetapi dia tetap setia. Dia mendidik anak-anak supaya anak-anak menjadi dewasa, bahkan menjadi baik. Demikian juga kita. Yang terkasih dan terpanggil sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, kudus, kepunyaan Allah sendiri. Kita harus setia untuk melakukan kehendak-Nya. Apa yang harus kita lakukan? Seperti visi misi gereja kita harus memancarkan kemuliaan Allah dengan menjadi murid Kristus yang taat untuk memuridkan segala suku bangsa. Kita harus melakukan perbuatan baik. Karena kita sudah menjadi ciptaan baru. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kita diciptakan menjadi ciptaan baru untuk melakukan perbuatan baik yang sebelumnya Tuhan sudah sediakan. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Mari kita lihat 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20 dan saya akan membacakan bacaan surat tersebut dan saya beri judul temanya adalah ciptakanlah kesetiaan bagi kemuliaannya. Saya akan bacakan surat Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Sukacita atas jemaat. Ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi
Dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ayat 14. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat Allah di Yudea, jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Ayat 15. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apakah yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Ayat 16. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Ayat 17. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Ayat 18. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Ayat 20. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Kalau kita baca dari ayat 13 sampai 20. Mengapa Rasul Paulus senantiasa mengucap syukur? Apa dasarnya? Tentu ada dasarnya. Kami mencatat dasarnya karena jemaat Tesalonika memahami apa yang disampaikan Rasul Paulus itu adalah firman Tuhan, bukan perkataan manusia, dan pemberitaan Injil telah diterima dengan sungguh-sungguh oleh jemaat Tesalonika. Ayat 13. Kedua, jemaat Tesalonika telah menjadi jemaat yang menurut atau nunut ya, setia, bertambah dalam iman dan mau menderita oleh bangsanya sendiri, yaitu bangsa Yahudi. Ayat 14. Mereka mau mengambil bagian dalam resiko karena Injil. Mereka tahu bahwa orang-orang Yahudi yang telah membunuh Yesus, bahkan yang berkenan kepada Allah pun, mereka atau orang Yahudi telah tidak peduli. Semua pengikut Yesus dimusuhinya. Ketika kita baca masuk ke ayat 16. Mereka juga tidak suka kalau Rasul Paulus memberitakan Injil untuk bangsa non-Yahudi pada ayat 17. Mereka tidak suka. Saya tidak mengerti. Kenapa orang Yahudi begitu jahat dan memusuhi bangsanya sendiri? Rasul Paulus ada sangat kerinduan yang sangat besar kepada jemaat Tesalonika. Rasul Paulus ingin mengunjungi jemaat Tesalonika. Contohnya begini. Kalau kita jauh dari keluarga, tentu ada satu kekangenan kepada anak dan istri. Saya pernah mengalami hal itu. Ketika saya jauh dari keluarga, ketika saya meninggalkan rumah untuk sekolah, walaupun ini masih di daerah Indonesia, hampir tiap saat saya menangis karena saya rindu untuk bertemu orang tua saya. Demikian juga Rasul Paulus, dia merindukan jemaatnya, jemaat Tesalonika,
Bahkan beberapa kali dia mau mengunjungi jemaat Tesalonika. Namun iblis menghalanginya. Gambaran iblis yang menghalangi Rasul Paulus untuk datang menemui jemaatnya adalah diibaratkan orang-orang yang memusuhi bangsanya sendiri. Ayat 18, berapa kali Paulus mau mengunjungi itu. Ayat 19-20, pengharapan Rasul Paulus, sukacita atau kemegahannya kelak di hadapan Yesus Kristus bagi jemaat Tesalonika tidak sia-sia. Dan ini akan dipertanggungjawabkan di depan Yesus kelak ketika Tuhan Yesus akan datang ke dunia kembali. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita sekarang? Sebagai jemaat gereja, kita telah dipanggil secara khusus. Kita adalah imamat yang rajani. Bahkan Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah, baptiskanlah mereka, dan ajarlah mereka untuk memahami pemberitaan Injil ini. Tentu Yesus ada alasan kenapa kita harus melakukannya. Yesus ingin kita setia melakukan penginjilan, memberitakan kabar baik untuk menjadi beri, untuk kepada jemaat yang masih belum mengenal kebenaran tentang firman Tuhan. Sudahkah penginjilan menjadi gaya hidup Anda dan saya? Dimanapun, kapanpun, Injil harus diberitakan. Yesus ingin kita tetap taat dalam iman. Walaupun keadaan kita pada masa sekarang, mungkinlah banyak tekanan, terutama tekanan ekonomi di masa pandemi ini. Ada orang banyak kehilangan pekerjaan, perusahaan. Saya sering melihat, dan karena saya berhubungan dengan pabrik-pabrik di Jawa Barat ini, banyak pabrik-pabrik yang gulung tikar, banyak karyawan yang di PHK. Apakah dengan kondisi seperti ini kita mau lari dari kenyataan? Apakah kalau kita lari dari kenyataan ini, apakah ini menyelesaikan suatu masalah bagi kita? Tentu tidak. Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Kita diminta taat, walaupun kita tidak harus seperti Rasul Paulus untuk menginjili dan banyak pengorbanan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus di daerah Filipi, dia dihina, dia menderita, dia ditekan, bahkan mau ditangkap. Mereka bersatu, orang-orang Yahudi itu jahat sekali, mereka bersatu mau menangkap Tuhan Yesus dan mau mengadili mereka. Nah, dari pengalaman Rasul Paulus tidak pernah mereka lari dari pelayanan mereka. Mereka tetap setia. Bahkan sampai dia harus mati. Bahkan harus dipenjara dan harus mati. Rasul Paulus adalah teladan kita. Bagaimana? Apakah kita mau mengikuti teladan Rasul Paulus yang sudah meneladani Yesus sendiri? Inilah yang saya dapat renungkan dan kami belajar bersama. Kita boleh meneladani Rasul Paulus yang begitu gigih berjuang untuk memberitakan kabar baik kepada bangsanya, bahkan kepada non-Yahudi. Tentu dalam renungan ini, inilah yang membuat semangat kita
kobarkanlah api penginjilan supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh pada sore hari ini kami diingatkan kembali dengan surat Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Bahkan sebelumnya 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 9. Begitu hebatnya, begitu dahsyatnya tekanan kepada Rasul Paulus, tetapi ketaatan yang membuahkan kemuliaan bagi Tuhan telah dinyatakan oleh Rasul Paulus. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami masih kurang untuk merespon perintah daripada Tuhan Yesus sendiri. Biarlah kiranya Tuhan Kau mampukan setiap kami supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin.